Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Harikatama selaku host dari Biar Farm Podcast. Pada kesempatan kali ini saya bersyukur sudah dipertemukan dengan Bapak Dandim Kerinci, Ya. Bapak Andi Irawan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Puri. Ya mungkin boleh diceritain Pak, dikenali dulu nama Bapak siapa, terus jabatannya apa juga di sini Pak. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya Andi Irawan, saya sebagai Komandan Kodim 0417 Kerinci. 0417 Kerinci. Ya, wilayah tugas saya meliputi Kota Sungai Penuh sendiri dengan Kabupaten Kerinci. Jadi ada dua ya Pak? Dua wilayah, ya, satu Pak? kota dan kabupaten. Kemudian di wilayah itu saya memiliki 8 koramil sebagai kepanjangan tangan saya. Saya sudah di Kerinci selama 10 bulan. 10 bulan ya Pak? 10 bulan. Artinya belum 1 tahun, masih baru ya Pak? Hitungannya baru, belum 1 tahun. Ya. Ya. Nah selama di Kerinci nih, mungkin bisa diceritain Pak, makanan favorit gitu, atau sesuatu hal yang unik di Kerinci selama 10 tahun yang Bapak temui gitu. Iya. Kerinci sesuai dengan sejarahnya ya, karena kan dulu kan merupakan bagian dari wilayah Sumatera bagian barat. Iya. Tentunya makanan favorit yang akan jauh-jauh dari masakan Padang lah. Masakan Padang ya Pak? Yang pasti makanan di Kerinci dan Sungai Penuh secara umumnya menurut saya enak. Cuaca dingin, artinya nafsu makan itu bisa meningkat, apalagi berat badan ya. Enak-enak semua makanannya. Ya, kalau kita nggak jaga kondisi, ya bisa saya pastikan berat kita pasti bertambah. Tadi pagi aja Bapak maraton. Oh iya, betul. Lari pagi di seputaran Sungai Penuh nih. Ya. Setiap pagi saya sempatkan itu untuk lari. Bukan hanya untuk olahraga, tetapi saya bisa berinteraksi dengan masyarakat. Apabila ada masyarakat yang berkegiatan sedang menjemur kopi, saya bisa ngobrol. Ada masyarakat yang menjual ayam potong, saya bisa ngobrol. Ngobrol santai tentang keseharian mereka. Jadi saya sebagai Dandim pun memahami kehidupan masyarakat yang ada di wilayah yang saya tanggung jawabkan sekarang. Jadi lebih interaksi ke masyarakat ya Pak? Lebih interaksi ke masyarakat. Pengen tahu problem-problem yang ada di masyarakat apa aja gitu ya? Betul. Jadi kalau kita tahu masalahnya, setidaknya kita bisa punya konsep. Ataupun kita bisa bantu menyuarakan apa keperluan masyarakat. Seperti itu, Mas Wari. Iya. Nah selama ini Pak, program kerja yang Bapak perlihatkan, yang Bapak lakukan di Sungai Penuh dan Kerinci ini apa aja sih Pak? Karena mohon maaf ya Pak, orang taunya tentara itu kerja pada saat perang gitu. Betul. Tapi sebenarnya apa sih yang dikerjakan sama tentara itu? Kalau seandainya nggak ada perang, ya makan gaji buta gitu, anggapan orang kan, anggapan masyarakat. Tapi tentunya pasti ada kerja dong Pak. Nah bisa diceritain nggak Pak? Oke, betul. Memang secara umum mereka orang-orang luar akan berpikir untuk apa sih ada tentara? Toh kita tidak perang. Pak. Memang pada basicnya tentara disiapkan untuk berperang. Tetapi itu kan kita tidak berharap ya. Kita difungsikan untuk bisa bekerja pada saat masa perang pun termasuk pada saat masa damai. Karena kita punya tugas sesuai dengan undang-undang kita, di mana tugas kita menyebutkan 2 macam, OMSP, operasi militer selain perang, dan operasi militer perang. Oh, jadi dipecah 2 gitu ya? Dipecah 2. Oke. Nah, operasi militer perang itu sudah jelas bentuknya, itu operasi konvensional. Nah, operasi militer selain perang ini banyak, ada 14 poin. Salah satunya adalah membantu pemerintah daerah. Nah, terkait dengan jabatan saya sekarang sebagai seorang komandan Kodim, artinya saya tidak berada di batalion yang memiliki pasukan siap gerak ke Papua, ke Aceh, Kalimantan. Saya sebagai komandan Kodim adalah komandan unsur teritorial.
kewilayahan. Kewilayahan. Artinya tugas saya tidak serta-merta untuk bertempur, tetapi lebih dekat kepada masyarakat, membantu program pemerintah. Nah, program yang sudah ada di Angkatan Darat secara khusus, pimpinan kami, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman, sudah memiliki beberapa program unggulan, yaitu pembuatan TNI Manunggal Air. Jadi kita menjembatani daerah-daerah yang kekurangan air bersih. Oh gitu ya Pak? Betul. Selama ini kan ya, mohon maaf ya Pak. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Betul. Gitu. Jadi kita turun ke desa, turun ke kampung yang memang lokasinya jauh dari air bersih, kita bantu pasang pipa dari sumber airnya, kita sambungkan, nanti kita buat bak penampungan. Nah, dari bak itulah bisa tersalurkan air-air untuk warga. Oke. Itu satu program. Kemudian program ketahanan pangan. Ketahanan pangan ya Pak? Ketahanan pangan, kami memaksimalkan lahan tidur yang kita punya di wilayah Kodim untuk kita tanami, baik itu sayur-sayur ataupun buah-buahan. Pun kita mengajak masyarakat yang mana mereka masih memiliki lahan tidak terpakai untuk diolah. Bibit kita koordinasikan dengan dinas terkait. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita punya program untuk membantu menurunkan angka stunting. Arah ke stunting juga, Pak? Stunting pun kita ada. Saat ini, saya sebagai Komandan Kodim sudah memiliki beberapa anak angkat stunting. Anak angkat stunting ada 6. Ada 6 orang yang memang secara khusus kita prioritaskan fokus ke anak ini. Alhamdulillah, sudah berjalan berapa waktu, kondisi anak angkat saya ini sudah berangsur jauh lebih baik, jauh lebih sehat. Dan itu terus, dia secara kontinu kita berikan tambahan asupan gizi, kita berikan sosialisasi kesehatan, kita gandeng juga dinas terkait. Yang ketiga. Yang keempat, Angkatan Darat punya program Babinsa Masuk Dapur. Jadi Babinsa di wilayah ini masuk ke rumah-rumah penduduk yang memang dinilai masih sangat kurang, masih sangat miskin lah, miskin ekstrim misalkan ya. Jadi dia tidak punya pekerjaan tetap, tidak juga punya pekerjaan sampingan, artinya dia hanya menunggu pekerjaan serabutan aja, kapan ada kerja baru dapat duit. Nah, Babinsa kami ini terus dia menyerbu rumah-rumah seperti itu. Apa kita berikan? Kita berikan bantuan sembako. Kita berikan bedah rumah. Bedah rumah ya? Bedah rumah. Ya. Itu program yang kelima, bedah rumah. Jadi rumah-rumah yang tidak layak huni dengan kategori dari bilik sudah bolong, tidak ada jamban, itu kita serbu juga. Itu program unggulan yang memang dicanangkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Dan itu berlaku seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jajaran Angkatan Darat. Program bedah rumah ini ya Pak? Bedah rumah, Babinsa Masuk Dapur, ketahanan pangan, TNI Manunggal Air, dengan penurunan angka stunting. Nah, di luar ini saya pun punya program sendiri, Mas Wori. Saya punya program sendiri yang pertama, setiap hari Jumat, saya secara rutin mendatangi keluarga-keluarga veteran. Veteran mantan pejuang tahun 45, tahun bahkan mundur lagi. Sudah pernah ada yang saya datangi, seorang kakek berusia 100 tahun. Kakek berusia 100 tahun? 100 tahun mantan pejuang. Dia masih sangat fasih berbicara sejarahnya. Pahlawan daerah gitu ya Pak? Pahlawan daerah Kerinci. Jadi dia veteran perang yang sekarang kondisinya ya kita bilang cukup memprihatinkan ya. Dia mantan pejuang, sudah berjuang melawan Belanda, dia hanya mendapatkan pensiun yang angkanya tidak terlalu besar. Sementara dia harus hidup di zaman sekarang. Itu kita bantu secara periodik. Jadi setiap Jumat saya mutar. Yang kedua, selain veteran pun saya mendatangi para warakauri. Warakauri ini adalah ibu-ibu janda yang suaminya sudah meninggal.
Dan itu tentara? Tentara. Baik itu gugur dalam tugas ya, ataupun meninggal dunia karena sakit. Artinya mereka sudah tidak ada lagi penopang hidup dari suaminya. Itu kita datangi. Yang ketiga, saya pun mendatangi anggota saya sendiri secara periodik setiap hari Jumat itu. Kondisi anggota saya lihat langsung, terutama yang anaknya sakit atau istrinya sakit ataupun si kondisi anggotanya sendiri. Kenapa saya lakukan itu? Kadangkala kita lupa, kita berpikir orang lain, tapi keluarga kita sendiri terlupakan. Orang lain tetap kita bantu, tetapi keluarga juga kita perhatikan. Dalam konteks ini anggota itu adalah keluarga saya, anak-anak saya, adik-adik saya, rekan-rekan saya. Dan harus diperhatikan. Dan harus saya perhatikan. Saya datangi rumahnya, saya lihat kondisinya. Kesulitankah atau tidak. Itu program setiap hari Jumat, namanya Jumat Berbagi Peduli. Jumat Berbagi Peduli. Jumat Berbagi Peduli. Dan itu program yang dilakukan oleh Bapak, oleh inisiasi Bapak sendiri? Inisiasi saya, selama saya menjabat 10 bulan ini. Selama Bapak menjabat 10 bulan ini ya? Kemudian yang berikut, saya pun masuk ke sekolah-sekolah. Dandim go to school lah, kerennya kayak gitu ya. Karena menurut saya, anak muda sekarang, ya, yang usia-usia beranjak remaja, SMP, SMA, sangat riskan sekali untuk terpengaruh oleh hal-hal negatif. Contohnya Pak? Kita lihat banyak berita pembegalan. Itu kan usia-usia remaja sekali itu. Dia begal di daerah lain, daerah di luar Kerinci ya, kita berharap tidak ada di sini. Kemudian anak-anak geng motor, pembulian, kenakalan remaja lain banyak sekali. Atas dasar itu, saya punya program setiap hari Senin, saya datang ke sekolah-sekolah sebagai pembina upacara di SMA, MAN atau SMK. Setelah itu saya berikan materi wawasan kebangsaan. Materi wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan. Saya langsung berdialog dengan mereka. Kendala mereka apa yang mereka inginkan pada saat remaja saat ini, itu program saya jalankan. Untuk menekan angka kenakalan remaja. Kemudian yang berikut, saya pun melakukan pendekatan kepada masyarakat. Saya melaksanakan kegiatan komunikasi sosial. Dengan aparat desa, mulai dari camat, kepala desa, para tokoh masyarakat, para tokoh adat, semua lapisan masyarakat. Semua wilayah, semua kecamatan, saya datangi. Kita berdialog. Kebutuhan di masyarakat apa? Kita cari solusi. Kalau ada hal yang bisa kita lakukan secara langsung, otomatis dari Kodim, berkolaborasi dengan masyarakat, kita lakukan. Kalau ada yang membutuhkan birokrasi, melibatkan pemerintah kabupaten atau kota, saya akan bantu suarakan. Saya bantu suarakan apa kendala mereka. Dengan harapan pihak pemerintah daerah akan lebih respon. Karena langsung Dandim yang mencari tahu, Dandim yang melaporkan atas dasar kebutuhan masyarakat. Jadi Bapak sebagai jembatannya ya Pak? Betul. Kadangkala ada masanya suara masyarakat kurang terdengar. Karena kesibukan pemerintah daerah mungkin ya, ataupun karena banyaknya opsi, akhirnya suara mereka kurang terdengar. Saya mencoba membantu menyuarakan keinginan mereka. Bukan atas dasar apa-apa, murni karena kami adalah bertugas pokok untuk mengayomi masyarakat. Kami melayani masyarakat, itu kita suarakan. Jadi program kami setiap hari Jumat itu, hari Senin saya masuk ke sekolahan, termasuk ke kampus-kampus. Saya memberikan kuliah umum kepada anak-anak mahasiswa. Supaya mereka terbuka bayangannya. Terakhir di mana Pak? Terakhir kemarin saya memberikan materi di kegiatan seminar kebangsaan IAIN. IAIN ya Pak? IAIN. Seminar kebangsaan di situ saya berikan. Hari Senin kemarin saya sebagai pembina upacara di SMA 10 Kerinci. Pun itu sebagai motivasi anak-anak remaja supaya dia bisa melihat apabila dia punya keinginan, nah, dia akan menjadi orang itu. Selama ini mereka kurang sosok. Kurang sosok, saya mau melihat siapa nih. Salah satunya saya hadir di tengah-tengah mereka. Kira-kira itu Mas. Jadi yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
pun saya memberikan perintah kepada jajaran saya, para Danramil, untuk terus mencari kira-kira apa yang bisa kita kerjakan untuk masyarakat nih. Kita menjalin hubungan dengan para kepala desa, baik itu di bidang kesehatan, ataupun di bidang pendidikan, ataupun di bidang yang lain. Jadi kita tidak stop hanya pada program yang sudah dicanangkan, tetapi kita cari solusi terus. Apa lagi yang bisa kita kerjakan nih? Itu kita kerjakan. Jadi kalau dibilang makan gaji buta, wah, tidak betul. Kita bekerja. Hanya konteksnya bukan untuk berperang, tetapi pembinaan, membantu masyarakat. Nah, seperti itu. Menarik sih teman-teman, biar Farm Podcast. Banyak sebenarnya kegiatan kita. Mungkin di masa jabatan Bapak nanti ada beberapa program kerja yang mungkin bisa ditambahkan juga ya Pak? Insya Allah ada. Ya, Pak? Kita terus melakukan penerobosan. Saya ada rencana, karena program saya sudah berjalan, banyak kita program yang terkait pendidikan, kemudian pelayanan masyarakat, banyak. Semoga hal yang sudah kita kerjakan bisa berkesinambungan dan terus memunculkan ide-ide untuk kegiatan yang lain. Alhamdulillah, selama ini masyarakat support dan mereka sangat ya dibilang terkejut lah kita bikin serbuan kegiatan seperti itu. Artinya respon masyarakat juga positif ya? Alhamdulillah, respon kita diterima oleh masyarakat sangat positif. Oke. Nah, selama 10 balik lagi Pak, mungkin bisa diceritain perjalanan karir Bapak gitu. Oke. Dari awal merintis jadi tentara ini sampai sekarang gitu Pak. Atau mungkin bisa jadi motivasi untuk calon-calon prajurit nanti kan Pak. Lumayan Mas Weri. Ya, gimana, Pak? Saya lulus dari Akademi Militer tahun 2003. Jadi saya masuk Taruna tahun 2000, lulus 2003. Penugasan saya pertama adalah sebagai Danramil di Sorong, di Papua, di Raja Ampat. Betul. Di Raja Ampat, saya bertugas di sana selama 1 tahun. Setelah itu saya berpindah ke Sumatera Barat di Batalion 133 selama 1 tahun. Dari situ saya bergeser lagi ke Sumatera Utara, Batalion 100 Rider, lebih kurang 8 tahun. Dari Batalion 100 Rider, saya agak mundur sedikit ke Pematang Siantar nih, dekat Danau Toba. Di situ lebih kurang 3 tahun. Dari situ saya sempat bertugas lagi ke Papua 1 tahun. Kembali baru saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta saya sempat berdinas di pasukan pengamanan Presiden, Pas Pampres, di grup C dengan grup B. Terakhir saya di grup B pada saat eranya, saya masuk Pas Pampres eranya Pak SBY dengan Pak Yusuf Kalla. Berganti Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kalla. Sampai tahun 2017 saya masuk wilayah Kodam Sriwijaya, yaitu di Palembang. Nah, di Palembang saya sudah sempat ke Bengkulu sebagai Kasio Porem Bengkulu, saya sebagai Kasmin Pangdam. Dari situ saya menjabat sebagai Danyon Rider 200 di Palembang. Dari situ saya berangkat tugas lagi ke Kalimantan dengan bawa anggota 450 orang, lebih kurang 1 tahun. Ini udah keliling Indonesia ya? Alhamdulillah, semua wilayah pulau besar Indonesia sudah saya tapaki. Dari Kalimantan saya balik ke Palembang, saya pindah ke Lahat sebagai komandan sekolah calon tamtama di bawah Rindam. Jadi Rindam ini adalah lembaga pendidikan yang mencetak tentara golongan tamtama dan golongan bintara. Nah, saya sebagai komandan calon tamtamanya. Setahun di situ baru saya masuk sebagai Dandim Kerinci. Artinya ya cukup bervariasi. Di pasukan tempur sudah saya masuki, di lembaga pendidikan sudah saya masuki, dan sekarang saya pengabdian di kemasyarakatan di teritorial. Menarik. Lumayan. Ya, ini untuk motivasi anak muda. Inilah yang saya sampaikan anak muda itu. Jangan kamu hanya berpikir
untuk mencari pekerjaan, untuk menjadi pegawai negeri. Tetapi pekerjaan itu banyak, bukan hanya pegawai negeri, bukan hanya TNI Polri. Dan jangan konsepnya saya harus bekerja. Tetapi kamu sudah harus bisa berpikir, gimana saya bisa mempekerjakan orang. Jadi dia lebih berkembang. Selama ini kan kita terfokus, wah saya harus bekerja nih, saya harus bekerja. Tetapi mereka nggak berpikir, saya mau mempekerjakan orang, artinya kan dia jadi bos nih. Nah, itu yang saya berikan pemahaman kepada mereka supaya mereka berpikir lebih luas. Jangan takut kamu merantau, saya bilang. Jangan hanya bertahan di kampung sendiri, kesempatan itu luas. Dunia tidak selebar daun kelor ya. Gitu Mas Wori. Biar mereka lebih termotivasi lah. Artinya jiwa-jiwa entrepreneur harus ditingkatkan lagi. Betul, betul. Entrepreneur salah satu bekalnya kan komunikasi nih. Komunikasi, public speaking lah ya. Nah, mereka harus berani. Jangan takut salah dan jangan takut kalah. Kurang pasti, tapi belajar. Kurang pasti diisi. Kadang-kala mereka ada yang sudah pesimis. Saya kan nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Sama, saya bilang, saya dulu nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya ambil kursus. Belajar ya, Pak? Belajar. Kenapa saya bisa menempuh beberapa pendidikan saya di luar negeri? Saya bilang, karena saya mau. Apakah dulu pakai bahasa Jawa? Tidak, saya bilang. Pakai bahasa Inggris. Karena saya mau keluar, saya mau sekolah di luar, saya belajar bahasa Inggris. Karena saya punya keinginan, saya bilang. Nah, sekarang kamu punya keinginan nggak? Kalau nggak punya, ya sudah, kamu ngendok aja di kamar lah. Tapi kalau kamu punya keinginan, kamu kejar. Apa yang kamu butuhkan, itu kamu cari. Saya memberikan motivasi ke anak-anak muda seperti itu. Balik lagi Pak, kita kan tadi bicara program Bapak nih, yang mengunjungi veteran-veteran dan juga ya prajurit-prajurit yang keluarganya itu betul, yang sudah janda-janda, terus dibantu gitu kan Pak. Nah, menurut pandangan Bapak nih, prajurit-prajurit kita itu sejahtera nggak sih Pak? Kalau kita berbicara sejahtera, konteksnya ada sejahtera perasaan ya, ada sejahtera materi ya, ada sejahtera pikiran, banyak. Kalau kita berbicara, mungkin ini konteksnya lebih ke materi ya. Pendapatan yang diterima oleh prajurit saat ini, saya nilai itu sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup. Seorang tamtama, bujangan ya, tentara baru masuk, dia sudah bisa mendapatkan take home pay-nya itu lebih kurang 5.500.000 untuk seorang prajurit golongan paling muda. Nanti begitu dia menikah, dia punya anak, itu akan ada tunjangan yang secara kontinu sesuai dengan ketentuan akan meningkat. Artinya kesejahteraan itu sudah cukup kalau saya nilai. Ya. Dihadapkan lagi dengan dukungan-dukungan, kita kan ada seperti pembagian baju PDL, kita ada pembagian ransum, itu sangat membantu mereka. Sudah sangat cukup Mas, sudah sangat cukup. Hanya terkadang kenapa kita lihat ada beberapa mungkin penilaian, oh kok tentara seperti ini, ya itu karena kehidupannya yang tidak sesuai saja. Kita punya 10, ya hiduplah dengan 10. Jangan punya 10, pengen hidup dengan 15. Artinya berkecukupan dan cukup. Bersyukur ya Pak? Berkecukupan dan bersyukur. Bersyukur yang paling susah nih. Karena berapapun kebutuhan kita, ya nggak akan tercukupi kalau kita nggak bersyukur. Berapapun pendapatan kita, kalau kita hantam lagi dalam pengeluaran, ya nggak akan cukup. Saya rasakan apa yang dihasilkan dari take home pay-nya saja itu sudah cukup. Nah, tinggal bagaimana kita memanage-nya saja. Banyak kok, Mas Wori bisa lihat anggota-anggota saya saat ini yang memang sudah mampu, bahkan sudah kategori mapan lah. Dengan gaji yang diterima, dia bisa mengolah. Diawali dia, mungkin dia buka usaha warung, kemudian dia menanam kebun situ, meningkat, dan sekarang sudah luar biasa. Luar biasa, Mas. Iya, menarik. Yang nggak boleh itu ya mencari tambahannya dengan cara yang tidak benar. Nah itu dia tidak akan pernah merasa cukup pokoknya itu. Betul. Mungkin kita tidak bisa memberikan kekayaan,
Tetapi insya Allah siapapun yang tinggal bersama tentara, dia tidak akan kekurangan. Nah, itu dia. Menarik. Lumayan ya. Memang banyak hal-hal yang belum diketahui secara detail oleh umum, oleh orang awam. Artinya mereka masih sebagian melihat TNI ini seperti itu gitu loh. Iya, Pak. Walaupun sebagian besar sudah melihat sisi positifnya, tapi masih ada yang melihat sisi negatifnya. Kalau kita mau berbicara sisi negatif, di semua lingkup ada. Nah, itu kita kembali lagi, itu namanya oknum ya. Tetapi secara umum, ya, kami meyakinkan bahwa tugas kami adalah mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Dan sudah bisa dipastikan bahwa kami bekerja. Tentunya pekerjaan kami tidak bisa bekerja sendiri, Mas. Kita tetap butuh support, kerjasama dari pemerintah daerah, mulai dari tingkat atas sampai dengan paling rendah. Kita butuh bantuan masyarakat, karena kita pun tidak mampu untuk berbuat itu semua sendiri. Informasi dari masyarakat itu yang kita kembangkan. Gitu. Mas Polri apa cita-cita dulu nih? Pernah cita-cita jadi tentara nggak? Cita-cita dulu ya, Pak. Presiden sih, Pak. Amin, amin, amin. Tapi kayaknya mustahil sih. Mending podcaster ya, Pak. Oh, podcaster. Lebih menjanjikan nggak ya? Podcaster, kalau saya ini sekarang lebih prefer podcaster. Kalau nggak podcaster, ya entrepreneur lah, Pak. Nah, oke tuh. Entrepreneur keren. Oke, Pak. Keren entrepreneur tuh. Ini yang harus ditularkan ke anak muda nih. Ya. Jadi entrepreneur kan nggak kepikiran awal menjadi entrepreneur karena, tetapi peluang itu besar di situ. Nah, berikan pemahaman kepada adik-adik kita yang masih beranjak remaja, kesempatan itu banyak. Ya. Jangan takut kita mencoba, jangan takut kita gagal. Saya sudah pernah gagal. Artinya tidak semua keinginan saya tercapai dalam satu kali mencoba. Saya masuk tentara 3 kali coba, Mas. Pertama gagal, kedua gagal. Yang ketiga baru. Yang ketiga saya baru masuk. Rezekinya masuk. Rezekinya di situ. Artinya kalau sekali coba langsung saya nyerah, mungkin saya nggak jadi tentara saat ini. Entah jadi apa saya. Saya coba lagi yang kedua. Kalau saya menyerah, mungkin saya entah kemana lah. Jadi intinya jangan menyerah ya, teman-teman. Jangan menyerah. Terus selama kita ada keinginan, hajar terus. Hajar terus, Pak. Oke, balik lagi, Pak. Tadi kan Bapak juga menyinggung oknum. Nah, jadi akhir-akhir ini ada fenomena nih, Pak. Fenomena Halode. Mungkin Bapak tahu kali ya. Halode itu apa ya? Apa ya, Kak? Halode. Halode itu fenomena yang sempat viral itu. Fenomena itu memang berasal dari ya, orang-orang yang berseragam gitu. Itu ada sampai kemarin itu pernah viral di TikTok, pernah viral di Twitter. Itu mengangkat isu tentang kalau orang-orang yang berseragam kadang dengan PD gitu kan menyapa anak-anak gadis gitu kan yang bagi belum punya pasangan, itu hal-hal itu biasa dilakukan gitu. Terus ditanya kayak gini, halo Dek, kuliah atau kerja? Oke. Jadi kalau sekarang ini udah umum gitu kan, udah sering. Kalau halo Dek itu berarti kalau nggak dia polisi dia tentara pasti. Anggota gitu ya. Iya. Seperti itu. Oke, ya gimana tuh, Pak? Atau tentara polisi atau yang berseragam ya? Berseragam. Semua aparat yang berseragam gitu. Ya. Itu yang mungkin PNS, tapi nggak terlalu sih, tapi lebih TNI Polri gitu ya. Oh, gitu. Oke. Gimana tuh, Pak? Waduh. Saya juga baru tahu nih, Pak. Baru dengar juga saya ada fenomena Halode itu ya. Fenomena Halode. Kalau menurut saya mungkin itu kayak di sini di Kerinci aja kali ya. Atau udah di luar, Pak. Udah viral lah booming nih. Udah di luaran sana juga udah. Ya, kalau menurut saya gimana ya? Memang siapapun yang memiliki pekerjaan dalam kondisi berseragam, dia pasti ada rasa percaya diri lebih tinggi lah. Ya. Artinya kebanggaan dia tuh ada. Kami ini berseragam. Mau itu TNI Polri ataupun dinas-dinas yang lain yang
berseragam, pasti dia ada kepercayaan diri yang tinggi. Nah, didasari oleh kepercayaan diri dia itu, karena dia pede, nah dia pasti panggil siapapun yang berjenis kelamin perempuan, D kan, halo D, mungkin begitu. Nah, dengan rasa gagahnya dia, ya saya yakin niatan awal siapapun itu yang mendahului, ya niatannya hanya bertegur sapa lah. Tegur sapa karena dia merasa sudah usia lebih tua, mungkin dia menyebut semua rekan wanitanya D itu kan. Halo D, halo D. Semua pukul rata halo D. Apabila mereka pacaran, nah itu udah lain cerita lagi tuh. Sampai pacaran sampai nikah ya gitu. Ada yang jadi ini. Tapi kebanyakan juga tentara, polisi kan mereka tugasnya pindah-pindah. Iya. Jadi kan ada banyak juga gitu. Ada banyak juga gitu kan. Kadang dia nggak hanya ke satu cewek. Waduh. Waduh. Soalnya banyak cewek-cewek itu bisa dibilang jadi korban gitu kan. Kalau di PHP-in gitu. Korban halo D. Iya, korban. Berarti PHP ya? PHP ya Pak. Juga yang nggak bisa kita mungkiri, ada juga yang memang setia orang. Iya. Betul. Nah itu tadi lah. Tidak semuanya lah. Halo D ini nebar PHP ya. Tapi oknum ya Pak. Oknum. Kita bicara oknum ya. Iya, Enggak semuanya betul. Aparat gitu-gitu melakukan hal yang seperti itu. Yang pasti ya menurut saya itu tadi, karena dia ingin memperlakukan perempuan ini sebagai adiknya. Ya kan, halo D, karena dia berseragam, dia pasti memiliki kebanggaan yang lebih lah. Ya, kalau PHP, waduh, ini mungkin lebih ke hubungan ya, interaksi antara mereka berdua nih. Cocok, jadi nikah. Nggak cocok, ya mungkin berpaling mereka. Tapi itu ya oknum ya. Saya yakinkan tidak semua lelaki berseragam seperti itu. Artinya kalau memang dia ada tipikal setia, ya dia pasti akan setia lah. Cuma saya juga baru tahu nih viral dah halo D nih. Hashtag halo D itu ya. Hashtag halo D. Hashtag halo D. Ya Pak, balik lagi Pak. Ini lebih ke pertanyaan filosofis ya Pak. Iya. Bapak percaya nggak sih ending dari suatu kehidupan itu kebahagiaan? Betul. Ya, percaya saya. Menurut Bapak gimana Pak? Ending suatu kehidupan lah kebahagiaannya. Kalau menurut saya, kita kembali lagi bahwa manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Artinya dia harus berinteraksi. Nah, selama berinteraksi itu kan kita berkomunikasi, kita berkegiatan dengan sesama. Mau itu laki atau perempuan. Dalam hubungan itu, kalau tidak didasari oleh rasa kebahagiaan, tentunya kita tidak bisa buat apa-apa. Agama manapun mengajarkan kita harus berbuat kebaikan. Tujuan akhirnya apa? Untuk mencapai kebahagiaan. Tidak ada tujuan kegiatan kita di dunia ini, tujuan akhirnya untuk mencapai kesengsaraan, mencapai penderitaan, tidak. Pasti tujuan akhirnya bahagia. Nah, atas dasar itu makanya, kalau saya pribadi, selama kita masih mampu, selama kita masih bisa, berbuatlah kebaikan. Saya punya prinsip untuk saya sendiri, hari ini saya sudah belum ya berbuat satu kebaikan. Itu yang sering saya sampaikan ke anggota dengan ke junior-junior saya. Dari kamu 10 orang, coba kamu biasakan, sudah belum kamu berbuat satu kebaikan saja. Kebaikan yang kamu berikan ke orang lain, itu akan menular. Kalau semua kita melakukan hal yang sama, otomatis dunia kan lebih baik nih. Ujung akhirnya apa? Kebahagiaan. Maka saya meyakini bahwa pada akhirnya nanti kita ingin semuanya meraih kebahagiaan. Untuk itu selagi hidup, manfaatkanlah waktu kita untuk selalu berbuat kebaikan. Kekurangan pasti ada. Jangan takut. Kebaikan terus ditebarkan. Seperti itu, Mas Fori. Baik, menarik Pak. Selagi masih hidup, berbuatlah kebaikan ya Pak. Betul. Kalau kita ada salah, namanya manusia ya, tetap ada salah. Tetapi jangan itu membuat kita berhenti. Takut, tidak. Kebaikan 1, kebaikan 2, kebaikan 3.
sekecil apapun kebaikan, yakin itu akan terbalaskan oleh kebaikan yang lain. Nah, seperti itu. Selalu kita tawarkan kebaikan. Sudahkah Mas Fori berbuat satu kebaikan hari ini? Silahkan dipikirkan. Kalau belum, berbuatlah satu saja setiap hari. Membantu orang menyeberang, mengangkat kerikil di jalan, membuang sampah pada tempatnya, itu kebaikan semuanya. Nah, gitu. Oke, Pak. Oke, pertanyaan lain ya, Kak. Ya. Ya, Pak. Gini, masyarakat ini perlu nggak sih adanya aksi bela negara? Oke. Kalau kita berbicara bela negara, dalam undang-undang ya, kita semua warga negara artinya laki, perempuan, pekerjaan apapun, berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara. Berhak dan wajib ikut serta apabila memang negara membutuhkan secara keseluruhan. Apabila dalam kondisi damai, tetap itu wajib bela negara. Contohnya seperti apa? Ya. Minimal mereka tidak membuat kejahatan. Minimal mereka tidak membuat kerusuhan. Bekerja, belajar, membantu sesama, wajib bela negara. Semua bela negara wajib. Saat ini pemerintah khususnya dari Kementerian Pertahanan mempunyai program komponen cadangan. Itu salah satu perwujudan aksi bela negara. Komponen cadangan ini adalah berasal dari para pemuda-pemudi sukarela, bukan wajib militer ya. Komponen cadangan itu bukan wajib militer. Mereka sukarela mendaftar, diseleksi, dibekali oleh materi militer selama 3 bulan. Setelah itu mereka bisa kembali ke pekerjaannya. Apabila negara membutuhkan, mereka akan dipanggil. Bagaimana dengan orang-orang yang di luar itu? Apakah wajib? Tetap wajib. Selagi kita warga negara Indonesia, wajib dong kita bela negara. Nggak mau kan kita dipimpin oleh negara asing di tempat kita? Nggak mau. Minimal kita punya rasa nasionalisme. Otomatis rasa bela negara kita akan muncul. Rasa memiliki, lebih tepatnya rasa memiliki. Nah, membela itu akan keluar dengan sendirinya. Yang saya lihat nih Pak, biasanya kan di drakor gitu kan Pak, ada wamil gitu. Jadi masyarakat wajib militer di Korea ya Pak. Nah di Indonesia itu ada nggak sih Pak untuk program khusus untuk masyarakat misalkan? Kita saat ini sampai dengan saat ini gitu, kita belum ada program wajib militer. Yang tadi saya sampaikan kegiatan kita yang di luar itu adalah program komponen cadangan. Untuk perekrutan personil militer di Indonesia sampai dengan saat ini semuanya masih sukarela. Sukarela artinya bagi yang berminat silakan mendaftar dan itu melalui proses seleksi. Yang lulus lanjut pendidikan dan menjadi anggota militer. Yang tidak lulus kembali. Semuanya sukarela. Komponen cadangan pun semuanya sukarela. Jadi tidak dipaksa. Kamu wajib. Korea dia wajib ya. Kemudian negara-negara lain pun ada yang mewajibkan. Kalau wajib itu artinya begitu udah usia 17 harus daftar tuh. Thailand wajib dia. Harus mendaftar. Kalau nggak mendaftar dia akan susah untuk bekerja. Nah, dia harus punya sertifikat dia sudah menempuh pendidikan militer. Kalau di kita tidak. Kenapa? Kita belum membutuhkan seperti itu. Personel militer kita masih cukup banyak, tersebar di seluruh Indonesia masih cukup banyak. Pun kami yakin masyarakat Indonesia militansinya pun masih tinggi. Rasa bangga akan Indonesianya masih sangat tinggi lah. Nah, jadi kita belum ada program wajib militer seperti di negara-negara lain. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir ya. Ada nggak sih harapan dari Bapak, mungkin yang menonton Biar Paham Podcast ini, orang-orang yang bisa dikatakan calon prajurit, atau masyarakat yang ingin menjadi abdi negara, TNI gitu. Nah mungkin ada pesan dan mungkin pesan yang bisa Bapak sampaikan ke teman-teman. Untuk anak-anak muda kita ya. Anak muda yang terutama mau menempuh ke jenjang TNI Polri. Yang pertama yang dibutuhkan adalah niat pastinya. Niat ya Pak? Niat.
Kalau kita tidak niat, hanya mengikuti keinginan orang tua, susah. Hanya mengikuti keinginan pacar, susah. Mas, jadi dong TNI Polri, tapi dia nggak ada niat, susah. Niat ini sangat penting, karena pendidikan TNI Polri dia berbeda dengan pendidikan yang lainnya. Keras pasti, karena mau dididik sebagai prajurit ya. Untuk perang gitu ya, Pak? Untuk perang, konsepnya kita dibentuk untuk perang. Jadi latihannya keras, nggak bisa kita lembek-lembek. Kalau dia tidak punya niat, berat. Kalau dia sudah punya niat, artinya dia akan terikuti mental. Mental dia akan muncul dong, karena dia sudah punya niat nih. Kalau niatnya nggak ada, mental pun akan hilang. Kecut langsung nyali nih. Biasa bangun jam 8, tiba-tiba bangun jam 3 pagi, wah, kecut langsung, kabur dia bisa. Tapi kalau dia sudah punya niat, mental dia akan ada. Nah, itu untuk kegiatan di dalamnya. Menjelang ke situ, tentunya banyak persiapan yang harus disiapkan dari dini. Mulai dari kesiapan stamina. Stamina ini kemampuan jasmani. Kemampuan dia berlari 12 menit, dia push up, dia sit up, dia pull up, restok, dan kemampuan renang. Mereka harus standar. Ada kategorinya yang digunakan oleh kami apabila mau mendaftar sebagai seorang prajurit TNI, ada standarisasinya. Kemudian dari segi kesehatan pun harus terjaga. Setidaknya dia tidak pernah mengalami sakit berat. Sakit berat dalam artian pernah sakit jantung, kemudian mungkin paru-paru, ataupun hepatitis. Nah, ini tidak dianjurkan. Nah, selagi yang masih sehat, dijaga itunya, jantungnya, dijaga paru-parunya, dijaga ginjalnya. Karena penyakit dalam yang kadang tidak terkontrol. Jadi dua itu, jasmani dengan kesehatan. Selebihnya kita ada juga psikologi. Nah, psikologi ini lebih keseharian kita ya, akan terbentuk. Terbentuk gimana hari-hari kita, begitu kita melaksanakan tes psikologi, akan terbaca di situ. Psikologi. Yang lainnya, masalah pengetahuan umum, saya rasa itu tidak terlalu masalah. Yang pasti kesehatan, jasmani, nah, itu disiapkan. Dan niat ini, niat penting ini, karena berpengaruh terhadap mental. Kalau udah nggak niat, mental hilang gitu. Nah, langsung ciut ya, Pak? Langsung ciut. Nanti lihat orang lari-lari siang-siang, bangun pagi, tidak ada lagi tidur siang. Biasa tidur siang, tiba-tiba dia nggak tidur siang, wah, ciut dia nanti. Tapi yakin dan percaya, kalau memang kita mau, pasti bisa. Kalau ada niat pasti bisa tuh, teman-teman. Harus niat dulu. Kalau terpaksa, saya mau membahagiakan orang tua. Betul, kita membahagiakan orang tua. Tetapi kamu siap nggak? Siap, Pak. Niat saya, Pak. Nah, maju. Mungkin kalau tidak di sini, bisa di tempat yang lain. Gitu ya. Betul. Di pekerjaan yang lain juga bisa. Betul. Tidak semua pekerjaan terputus hanya di TNI Polri. Banyak pekerjaan lain. Itu yang tadi saya sampaikan. Pekerjaan luas, kesempatan banyak. Buka pandangan kalian, beranilah merantau. Banyak di luar sana. Banyak peluang di sana ya, Pak? Banyak sekali peluang, banyak sekali kesempatan, banyak sekali link-link network yang bisa kita dapatkan di luar sana. Luar biasa. Ya, sebelumnya makasih ya, Pak. Makasih Mas Polri. Semuanya. Ya, itu dia teman-teman Biar Faham Podcast, Bapak Andi Irawan SH, Bapak Dandim di Kerinci, tokoh inspiratif. Menurut saya punya visi yang jelas, dan semoga ke depan program-program Bapak berjalan dengan terima kasih. Sukses terus untuk programnya Mas Polri ini. Luar biasa, mantap. Ya, makasih Pak. Oke, makasih ya.